Seorang remaja ini tidak akan menyangka dia akan terombang-ambing di laut lepas selama 49 hari. Sendirian, gelap di laut lepas. Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang kembali di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Hari ini tuh aku akan membahas tentang salah satu kisah seorang anak remaja yang terombang-ambing di laut lepas selama 49 hari. Bagaimana dia bisa bertahan selama itu? Siapkan posisi terena kalian dan ini dia ceritanya. Aldi Novel Adilang, seorang remaja berusia 18 tahun yang bekerja menjadi penjaga rumpon atau rumpong. Rumpong itu semacam rumah rakit dari kayu dan bambu. Jadi cerita ini tuh bermula pada tanggal 14 Juli tahun 2018. Angin selatan itu sedang berhembus cukup kencang lah, mengakibatkan tali di rumpongnya itu atau di rakitnya itu putus. Saat itu pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Waktu itu tali rakit saya putus karena gesekan dengan rakit teman saya. Sayangnya waktu itu dia masih tertidur, sehingga mereka itu tidak tahu bahwa saya telah hanyut, kata Aldi ini ke wartawan BBC News Indonesia. Jadi teman-temannya itu tidak tahu kalau Aldi ini udah hanyut, terbawa arus bersama rakitnya. Selama beberapa hari hanyut, Aldi ini tuh menyantap bahan makanan yang tersedia di rakitnya. Namun persediaan itu hanya cukup untuk 1 minggu saja. Beras, air bersih, rempah-rempah, bumbu dapur, gas LPG, dan keperluan lainnya itu habis. Untuk bertahan hidup, Aldi ini itu memancing ikan dan memasaknya dengan cara dibakar atau direbus. Atau bahkan Aldi ini memakan ikan itu secara mentah-mentah. Dia diwawancara oleh BBC Indonesia sambil tersenyum. Masih bisa tersenyum. Bayangin kalian itu hanyut di tengah-tengah laut, tidak ada siapapun, hanya kalian sendirian, gelap malam, kalian tidak tahu ada hewan apa di bawah laut tersebut. Lihat laut di malam hari itu agak serem, kayak sunyi gitu. Setelah beberapa hari, Aldi ini tuh kehabisan gas LPG. Mau tidak mau, Aldi ini itu memakai kayu-kayu dari rantingnya untuk membakar dan merebus ikan. Nah, kesulitan lainnya itu Aldi ini ketiadaan air bersih yang sudah habis di minggu pertama. Nah, hal ini itu disiasati oleh Aldi dengan memeras air laut dengan kaosnya. Ini menurut dia ini itu rasa asin dari air laut itu bisa berkurang. Dia ini juga mengumpulkan air hujan untuk diminum. Bayangin loh. Ini menurut aku keren juga kalau misalkan dibuat film ya. Sembari bertahan hidup, Aldi ini itu terus mencari pertolongan. Namun tak ada satu kapal pun yang mendengarkan suaranya. Aldi ini itu tak henti membaca Injil dan menyanyikan lagu-lagu rohani. Dan dia juga terus berdoa agar bisa selamat dan bertemu orang tuanya. Namun Aldi ini itu pernah berpikir untuk menggelamkan dirinya karena mungkin keputusasaannya. Nah, hingga akhirnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2018, dia mencoba meminta pertolongan dengan kapal yang bermuatan batu bara. Saat itu kapal telah jalan hingga 1 mil, tapi karena mendengar teriakannya, kapal tersebut berbalik arah dan melepaskan tali untuk menolongnya. Akhirnya, waktu itu Aldi itu berteriak help, karena mungkin cuman itu kata yang dia tahu. Saat ditolong, para anak buah kapal tersebut langsung memberikan dia kain karena pakaiannya itu telah basah. Mereka juga memberikan Aldi ini tuh air minum. Setelah itu, Aldi itu diberikan kesempatan untuk makan, mandi, serta istirahat selama 1 minggu. Di kapal tersebut, Aldi itu juga sulit untuk berkomunikasi dengan ABK atau anak buah kapal. Kata Aldi, kalau saya mengerti, saya jawab. Kalau tidak, saya pakai Google Translate dari telepon genggam. Nah, pada tanggal 6 September tahun 2018, kapal tersebut tiba di Jepang. Namun dia belum bisa turun dari kapal sebelum mendapatkan izin. Karena Aldi ini itu tidak memiliki paspor. Nah, setelah perwakilan kedutaan besar Indonesia serta pemerintah Jepang ini datang menjemput si Aldi ini. Dan Aldi ini itu tidak diperbolehkan membawa hadiah dari para ABK. Setelah paspor Aldi ini jadi, akhirnya Aldi ini dipulangkan ke Indonesia pada tanggal 8 September tahun 2018. Dan katanya Aldi ini itu tidak bisa berenang, guys. Gimana tuh? Ada-ada saja. Dan kata Aldi, ini ketiga kalinya dia hanyut. Yang pertama itu dia hanyut selama seminggu, dan yang kedua itu juga selama seminggu dan ditolong oleh pemilik rakit. Dan yang ketiga ini itu dia hampir tembus ke Jepang, guys. Setelah pengalaman ini, Aldi itu memutuskan untuk tidak melaut lagi. Ya iya, so betul cari jo kerja lain kasihan Aldi. Nah, menurut kalian gimana? Apakah kalian ingin mencoba melaut? Kalau menurut aku ini cocok banget dibikin film. Itu kayak ada di film di luar negeri yang seorang perempuan itu sedang hamil, terjebak di kontainer dan di tengah laut. Dan ini kayaknya cocok dibikin film. Keren sih menurut gua kalau bikin film. Dan menguntungkan juga si Aldi karena dapat royalti. Terima kasih sudah menonton kawan-kawan, dan jika kalian suka video seperti ini, silahkan subscribe dan like agar supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya akan aku bahas di sini. Terima kasih sudah menonton dan
Assalamualaikum.